setiap orang yang sekarang hadir di gereja ini bertanya, apa itu sebetulnya sinode? Paling kurang itu yang duduk di belakang-belakang. Mereka di depan ini sudah tahu. Jawaban mengenai apa itu sinode tadi itu sudah kita peragakan ketika kami berarah dari sakristi masuk ke dalam katedral ini. Tadi kan kita lihat tuh, ini yang gagah-gagah, yang cantik-cantik dengan pakaian adat. Juga setiap kongregasi hidup bakti yang ada di Wetebula ini ikut serta berarak masuk ke dalam gereja. Itu jawabannya yang kita peragakan tadi itu adalah sinode. Tetapi jawaban yang lebih menyentuh hati kita, menyentuh iman kita, itu ada di dalam bacaan Injil tadi. Nanti bisa terka-terka sendiri. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Awal dari Injil. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita mengikuti kisah-kisah Injil, kita akan mendapat kesan bahwa Tuhan Yesus hampir sepanjang hidupnya itu ada dalam perjalanan. Tadi dikatakan bahwa dia baru tiba di Yeriko. Itu berarti bahwa sebelumnya dia sedang dalam perjalanan. Nanti pada akhir Injil juga dikatakan lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Masih ada lagi di antara awal dan akhir ini, ada banyak petunjuk-petunjuk bahwa Yesus memang sedang berjalan. Dan kalau Tuhan Yesus berjalan, tidak seperti kita. Tanah Israel itu turun naik, sehingga pasti tidak seperti orang Kodi kalau jalan lurus terus. Mungkin seperti orang Waijewa kalau Tuhan Yesus jalan. Itu caranya berjalan. Tapi Tuhan Yesus kalau berjalan, dia berjalan sambil berbuat baik, atau berjalan untuk berbuat baik. Kalau kita lain ya, kalau kita beda. Karena itu sinode ini maksudnya supaya kita sesuaikan tujuan perjalanan kita dengan tujuan yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Berjalan sambil berbuat baik. Dan kita tidak berjalan atau
Tuh kita biasanya berjalan sendiri-sendiri, tetapi Injil tadi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus jalan berbondong-bondong dengan orang lain. Dengan siapa saja yang mau ikut Tuhan Yesus, dia itu masuk di dalam rombongan perjalanan. Itu berarti bahwa mereka juga mau ikut menjalani apa yang menjadi sasaran dari Tuhan Yesus dalam perjalanan itu, ialah untuk berbuat baik. Tadi kita dengar di dalam Injil bahwa dalam perjalanan itu ada Bartimeus yang duduk di pinggir jalan yang buta, yang tidak dapat melihat Tuhan Yesus, tetapi dia pasang telinganya untuk mendengar dan dia kenal suara Tuhan Yesus. Dia bilang itu adalah anak Daud. Sehingga dia juga berani untuk berteriak walaupun dilarang untuk berteriak. Bartimeus berteriak semakin keras untuk memohon bantuan Tuhan Yesus. Itu maksud dari perjalanan Yesus. Sambil berbuat baik, sambil membuka mata orang, sambil membuat supaya orang yang lumpuh dapat berjalan lagi, sambil membuat supaya orang yang mati bangkit lagi. Berjalan sambil berbuat baik. Dan sinode itu adalah berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Banyak dari kita yang adalah orang Katolik, orang Kristen, yang adalah murid Yesus, masih terus-menerus berjalan sendiri-sendiri. Padahalnya sangat menguntungkan bagi kita kalau kita dengan sadar berjalan bersama-sama. Karena ada orang di kiri kanan muka belakang kita yang menjadi pendamping kita, menjadi tempat mungkin kita nanti kalau ada kesulitan kita menceritakan, kalau ada kegembiraan kita bagikan. Paus Fransiskus di dalam sinode kali ini itu sebetulnya sinode para uskup. Biasanya hanya para uskup yang diundang untuk ikut dalam macam-macam pembicaraan, ikut dalam perjalanan bersama paus ini. Itu pun hanya dikirim wakil-wakil dari setiap konferensi para uskup yang ada di dalam setiap negara. Tapi kali ini Paus membuat sesuatu yang luar biasa, bahwa Paus mau mengikut sertakan seluruh umat Katolik untuk berjalan bersama dan omong tentang pengalaman iman masing-masing, supaya saudara kita yang ada di samping kita ikut mendengarkan apa yang kita alami ketika kita menghidupi iman kita sebagai orang Katolik. Ada kegembiraan, ada kesusahan, ada duka, ada sukacita, macam-macam hal, dan itu jangan kita simpan sendiri, tapi kita bagikan kepada saudara-saudari. Kita adalah saudara-saudari dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan caranya bagaimana kita menghidupi iman kita, berjalan bersama, berbondong-bondong sampai
sambil berbuat baik. Ada 3 sasaran yang mau kita capai dalam sinode yang berlangsung 3 tahun ini, yang digariskan oleh Bapak Suci. Yang pertama adalah komunio yang mau kita capai. Komunio itu biasanya terungkap kalau kita datang menyambut komuni, menyambut Tuhan Yesus. Itu hanya satu contoh kecil. Komunio itu maksudnya persekutuan. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita harus berbondong-bondong. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Sebetulnya ketika sasaran ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperagakan rahmat sakramen pembaptisan kita, untuk memperagakan martabat yang kita terima dalam sakramen pembaptisan, bahwa karena kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita mendapat martabat raja, imam, dan nabi. Itu yang mau kita peragakan di dalam sinode ini.